wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Koji TV dalam acara kuliah temu pakar ya. Kali ini kita masih bedah buku Sarwono yang biru. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Muda Indah Jaka Adikarsa. Subbabnya adalah penyebab gangguan haid. Jadi ini murni dari buku Sarwono ya. Nanti akan diulas oleh Dr. Muda Indah. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, silakan waktu dan tempat ke Dr. Muda Indah. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Aji dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Dalam temu pakar kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab gangguan haid. Di mana penyebab gangguan haid itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu keadaan patologis panggul, yaitu yang terdiri dari lesi permukaan pada traktus genital, misalkan seperti polip, adenomiosis, miom uteri. Kemudian juga lesi dalam, yaitu seperti malformasi dari arteri maupun vena dari uterus, kemudian juga endometriosis. Kemudian untuk penyakit medis sistemik seperti gangguan hemostasi, yaitu seperti gangguan koagulasi, kemudian trombositopeni. Lalu untuk penyakit tiroid, kemudian gangguan hipotalamus hipofisis seperti adenoma maupun prolaktinoma, dan juga peredaran uterus disfungsi, yaitu gangguan haid tanpa keadaan patologis, misalkan seperti pada faktor kehamilan dan juga iatrogenik atau seperti setelah konsumsi dari pil kontrasepsi. Kemudian evaluasi gangguan haid perdarahan uterus abnormal. Evaluasi faktor risiko terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan faktor risiko dari kanker endometrium, di mana usia lebih dari 35 tahun, kemudian siklus anovulasi, obesitas, dan juga nulipara. Kemudian untuk evaluasi gangguan haidnya, yang pertama gangguan haid kita lihat terlebih dahulu, melakukan anamnesis, di mana perdarahannya berapa lama, sifatnya seperti apa, dan juga pemeriksaan. Dapat dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui hemodinamik dari perdarahan tersebut, dan juga pemeriksaan lab. Jika didapatkan gangguan kehamilan, maka dilakukan tata laksana gangguan kehamilan. Namun jika tidak, maka dicari penyebab lain, misalkan iatrogenik. Kemudian jika ya, stop penyebab iatrogenik tersebut. Kemudian jika tidak, dicari apakah terdapat penyakit sistemik atau tidak. Kemudian jika iya, maka dilakukan medikamentosa. Jika tidak, melihat apakah terdapat patologis pada panggul tersebut. Kemudian juga jika iya, maka dilakukan penanganan perdarahan uterus abnormal. Namun jika tidak, perdarahan uterus disfungsi, dan dilakukan juga penanganan perdarahan uterus abnormal. Kemudian untuk diagnosis dapat dilakukan dengan USG maupun juga sonohistografi yang dapat mendeteksi mioma, ketebalan endometrium, dan juga massa vokal sebanyak 96%. Kemudian untuk biopsi endometrium juga dapat mendeteksi sebanyak 96% untuk mendeteksi endometrium yang abnormal. Penanganan perdarahan uterus abnormal yaitu pertama, penanganan pertama terlebih dahulu melihat hemodinamik. Jika hemodinamik stabil, maka melakukan perdarahan akut dan juga banyak, yaitu pertama dilatasi dan kuretase. Lalu medikamentosanya yaitu medikamentosa yang hormonal, yaitu kombinasi estrogen progestin 2x1 selama 5-7 hari. Jika perdarahan lucut, cukup 1x1 selama 3-6 bulan. Kemudian estrogen konjugasi yaitu 1,25 mg atau 17 beta estradiol 2 mg per 6 jam selama 24 jam. Kemudian dapat juga progestin selama 3 bulan dengan 14 kali hari pertama yaitu konsumsi, kemudian 14 selanjutnya berhenti dan akan berulang selama 3 bulan. Selanjutnya untuk perdarahan irreguler, yaitu pertama evaluasi terlebih dahulu penyebab sistemiknya, baru terapi hormonal. Untuk evaluasinya yaitu TSH, prolaktin, dan juga pap smear. Untuk terapi hormonalnya kombinasi estrogen progestin 1x1 selama 3 bulan, dan juga progestin 10 mg 1x1. Kemudian ini terdapat contoh menorragia, yaitu perdarahan lebih dari 80 mili
atau ganti pembalut sebanyak 6 kali dalam sehari. Untuk terapinya yaitu kombinasi estrogen progestin, NSAID maupun AKDR. Untuk penata laksanaannya terdapat medikamentosa non hormonal dan juga tindakan medikamentosa non hormonal seperti NSAID yaitu asam mefenamat yaitu sebanyak 250 sampai 500 mg 2 sampai 4 kali per hari. Kemudian antifibrinolysis dapat diberikan asam tranexamat. Lalu untuk tindakan dapat dilakukan pembedahan yaitu histerektomi. Baik, terima kasih sebelumnya. Tangan dulu. Saat awal. Ya, ini adalah penyebab gangguan haid. Gangguan haid ini berarti kita harus menganalisa ini orang gangguan haid kenapa. Apakah ada kelainan di panggul, atau ada kelainan sistemik, atau uterus disfungsional. Nah, kalau dari buku Sarwono memang begini penjabarannya, tetapi nanti ada namanya Palem kok itu yang terbaru ya, tapi ini memang tahun 2011 ya, memang seperti ini penjabarannya. Tapi kita akan bahas yang dari buku Sarwono dulu. Next slide-nya coba. Ya, jadi kalau misalnya terjadi gangguan haid itu memang uterusnya ada perdarahan abnormal itu ada resiko-resikonya. Rata-rata memang usianya di atas 35, siklusnya anovulasi, berarti dia bukan yang normal. Rata-rata orangnya obesitas. Ya, rata-rata orangnya obesitas. Kenapa obesitas? Karena biasanya kalau obesitas terdapat gangguan hormonal. Kenapa? Karena telurnya rata-rata kecil-kecil atau disebut sebagai PCO, polycystic ovarial, sehingga dia akan mengganggu fungsi pelepasan hormonal gitu. Dan biasanya nulipara itu adalah orang-orang golongan-golongan yang memang rentan untuk terjadinya perdarahan uterus abnormal. Next slide. Nah, ini cara berpikirnya seperti ini, tapi ini dari buku Sarwono ya. Jadi cara berpikirnya beliau begini, kalau ada gangguan haid, anamnesis pemeriksaan itu dipastikan dulu perdarahannya ini karena kehamilan atau bukan, sehingga langkah awal kamu kalau ada menemukan seperti ini di rumah sakit atau di tempat klinik kamu bekerja nanti, tes pack dulu. Kalau tes packnya positif berarti algoritmanya kamu udah bukan masuk ke PUA, udah nggak masuk lagi kriterianya, masuknya ke golongan abortus, berpikirnya gitu. Kalau tes packnya positif, jadi udah nggak ada lagi ngomong udah nggak ada. Nah, kalau negatif baru kamu berpikir ini PUA. Apa itu? Nah, dilihat ada nggak penyebab iatrogenik. Iatrogenik itu contohnya misalnya ya menggunakan IUD, KB, jangan KB. Oh iya bisa, saya nggak KB dok, masuk ke tidak sistemik. So, kamu harus cek apa namanya? TSH, prolaktin, dan pap smear. Sistemik? Pemeriksaan TSH, terus pemeriksaan prolaktin dan juga pap smear. Nah, yang ketiga satu lagi adalah gangguan pembekuan darah. Itu belum kamu sebutkan ya. Jadi ada 4 itu. Stimulating hormon akan mempengaruhi pengeluaran hormonal. Kemudian prolaktin juga akan menginhibisi beberapa hormonal. Itu juga menyebabkan pelepasan estrogen dan progesteronnya akan terganggu. Terus satu lagi apa tadi? Gangguan pola pembekuan darah. Nah, itu bisa karena menstruasi atau perdarahan itu adalah sifatnya harus ada yang ngerem. Nah, siapa yang ngerem? Fibrinogen kan, fibrinogen. Nah, kalau dia PT atau PTT-nya atau bleeding time-nya memanjang dan ternyata CT clotting time bleeding time-nya memanjang, berarti fibrinnya sedikit, trombositnya sedikit, sehingga mudah terjadi perdarahan. Ya, bisa dipahami ini ya. Next slide. Diagnosisnya berarti pakai apa? USG, transvaginal dan sonohistrografi dan biopsi endometrium. Dengan cara apa ini? Semua biopsi endometrium? Dengan cara
apa sih mengambil kuretase? Kuretase. Kuretasenya harus kuretase diagnostik, harus ada endingnya. Kuretase diagnostik, bukan kuretase biasa. Next. Nah, itu dilatasi kuretase diagnostik, tapi karena textbook mungkin nggak tulis. Next. Nah, ini penyebabnya tadi dibahas, sudah saya jelaskan juga. Next. Nah, menoragi udah dibahas tadi ya, nanti boleh 6 kali. Terapinya ya tadi NSAID, yang paling mudah dan aman tuh NSAID. Next. NSAID apa? Asam efenamat dan antifibrinolisis asam tranexamat. Karena prinsip kerjanya apa? We don't know. PUD kan tadi ngomongnya. Kecuali kamu temukan mioma, berarti ambil mioma. Polip. Kalau nggak tahu first line-nya NSAID. Kenapa NSAID? NSAID dapat mengurangi perdarahan, dok. Siapa yang di blok siapa? COX1. COX1 apa 2? Yang asam efenamat yang 1. COX2. COX1 tuh namanya bronkospasme. Kalau COX2 kemana? COX2 itu PGF1, PGE2 alfa, prostaglandin. Kalau ada perdarahan, itu berarti ada apoptosis sel, bener nggak? Setiap apoptosis sel melepaskan apa? Fosfolipase A2, tromboksan, masuk ke si COX. COX itu ada 2, COX1 dan COX2. Tapi kalau nyeri biasa, COX2, sehingga terjadi prostaglandin. Prostaglandin semakin banyak, nyeri. Nah, makanya orang kalau itu dismenore, itu nyambungnya ke situ. Paham ya? Jadi diberikan asam itu nama, bisa dipahami. Asam tranexamat ya udah pasti untuk anti perdarahan ya. Next. Ya, begitulah tentang gangguan. Ada yang mau tanya nggak, Pak? Udah paham? Oke, kalau ada pertanyaan kita akhiri. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.